Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ainul Latia. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan daerah. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang akuntansi keuangan daerah. Pertama, yaitu pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, Pemda, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal entitas Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi. Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, dan donatur. Lalu ada analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, rakyat, Pemda lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Lalu ada sistem pencatatan. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah mengukur transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut. A. Laporan realisasi anggaran. B. Laporan neraca. C. Laporan arus kas. Dan D. Catatan atas laporan keuangan. Sistem pencatatan. Ada single entry. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berkaitan dengan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Selanjutnya ada double entry, yaitu sistem pencatatan double entry sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya, suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Lalu yang terakhir ada triple entry. Triple entry, sistem pencatatan triple entry ini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Selanjutnya ada dasar akuntansi. Standar akuntansi pemerintah atau SAP telah ditetapkan dalam PP nomor 24 tahun 2005.
Maka, standar akuntansi keuangan daerah pun mengikuti aturan tersebut. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dasar akuntansi ada basis kas, basis aktual, basis kas modifikasi, dan basis aktual modifikasi. Apa itu basis kas? Basis kas atau cash basis menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Lalu, basis aktual. Basis aktual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lalu ada basis kas modifikasi nomor 12. Basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar aktual. Nomor 13. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan, dicatat atau di jurnal pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan. Meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Yang terakhir ada basis aktual modifikasi. Basis aktual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis untuk sebagian besar transaksi. Selanjutnya ada siklus akuntansi keuangan daerah. Pada dasarnya, siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi seperti biasa. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan Pemda. Setelah menyusun rencana saldo, setelah penyesuaian dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau RK Pemda, laporan aliran kas, dan neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian setelah jurnal penutup diposting, barulah disusun ketiga laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri nomor 13 nomor tahun 2006 pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan
suatu entitas laporan, pelaporan, dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Lalu yang terakhir, prosedur akuntansi penerimaan kas. Fungsi terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan yaitu A. Surat ketetapan pajak daerah, B. Surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD, C. Laporan tanda bukti penerimaan atau STBP, D. Surat tanda setoran atau STS, E. Bukti transfer nota kredit, bukti transfer, F. Nota kredit bank, G. Buku jurnal penerimaan kas, H. Buku besar, I. Buku besar pembantu. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD terdiri atas laporan realisasi anggaran LRA, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Oke, penjelasan saya sudah selesai. Thanks for watching guys. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like